Ngapain nih bang di hutan-hutan? Oi, kagak lah gua cari tempat rehat doang. Tenang ya. Biar tenang. Ngapain nih akhir bulan? Nggak di kopi shop lagi ya? Kagak ah, ke duit gua. Gua cabut dulu ya. Ya udah hati-hati bang ya. Yo Weh hantu ban. Oh. Wih, dah. Tunggu Han. Tunggu Han. Woi. Oi. Ini anak pasti minta rokok gue lagi nih. Ah, lu suzon mulu lah. Gua kan mau ikut lo camping, nggak nih starter pack keren parah bro. Alah, lu mah cari keren doang, capek gue dah. Ya kan mau ntar foto-foto ntar kan seperti yang disuruh sutradara. Dah bos. Lu mah bawa sutradara mulu, capek gue. Mendingan kalau lu mau ikut, ya udah ikut gua. Aman lah. Tapi lu jangan ngeluh, ingat. Aman, gua nggak Ya udah, ngeluh. jangan ngeluh. Oke. Kui. Awas Ayo. lu. Masih jauh nggak sih Han? Sumpah dah capek. Jangan ngeluh, Re. Ini apa lagi tai lo ajak gue jalan tai. No, lewat sini no. Mending gua ke mall. Lu ke ngebacot coffee mulu shop, dah. minum-minum kopi, lihat ciwi-ciwi cantik. Re, kalau mau ikut sama gue ya lewat jalannya ginian. Bacot lo. Si anjing pula. Lu kenapa sih pakai buang-buang sampah segala? Kan nggak ada yang lihat. Udahlah, taruh aja. Emang mental kota emang lu. Nah, ini kemana lagi jalan nih? Bro, perjalanan itu buat dinikmati. Udah lu ikut gue aja dah. Gue masih ingat kok jalannya. Masih ingat. Capek nih. Si bacot ngeluh. Bacot. Oi Re, Pan. bantuin gue ngapa dah? Nih ngeset tempat. Alah lu aja dah, gue capek banget, sumpah dah. Kita kan sama-sama capek, Re. Udah amat lu. Ntar gue ngapain gak? Buat kopi, buat apa dah? Awas lu kagak buatin gue kopi. Ya, bacot. Panas nih. Oke, mantap. Duduk. Oke, udah pas. Dari mana nih bang? Ada gue di rumah. Dari rumah bang. Starter Diajak pack gua kesini. mau camping nih bang? Jangan dibilang. Iya. Jadi nggak kafe lagi kita ya? Enggak kafe lagi. Alam. Bosan anjir, kafe Alam-alam, mulu. Bang. Selamat datang Renat Dalam. Wih, Renat Dalamnya anak ITB loh. Institut Teknologi Bandung, tapi bohong. Iya. Ini siapa nih? Kok ada cewek sih? Kita lagi camping, tiba-tiba ada cewek. Dari mana munculnya, Man? Cabi-cabi pula. Selamat datang Akila Fadia. Host. Pertanyaan host. Lu ngapain sih bang? Siapa lagi? Narasumber, bro. Lu bukan narasumber anjing. Bukan. Lu cukup di video aja, Re. Udah Udah ya bang. Sebenarnya orang mengenal lu seperti apa sih kan? Orang-orang kenal gua beda-beda sih. Orang SD gua kenal gua sebagai orang yang ceria. Ya ceria, terus kalau teman-teman SMP gua itu nilai gua sebagai orang yang pendiam karena gue emang juga nggak banyak gerakan di SMP. Sedangkan SMA balik lagi gue juga dikenal sebagai orang yang ceria, Happy ya? happy dan Enjoy lah. fleksibel deh kemana-mana. Squee living. Living. Nah, Kil, orang mengenal lu sebagai apa sih, Kil? Tergantung sih. Kalau orang yang udah deket, biasanya tuh kenal gue tuh sebagai anak yang lumayan humble, bacot, terus biasanya suka nggak enakan sama orang lain. Terus gue tuh lebih memikirkan perasaan orang lain ketimbang perasaan gue sendiri. Tapi lain halnya kalau orang yang pertama kenal pasti ngiranya gue tuh diem, karena biasanya first impression gue tuh diem anaknya. Menurut lu ada nggak sih faktor perbedaan tempat ini yang buat lu jadi yang dari yang ceria terus jadi pendiam gitu, ada nggak sih? Jelas ada. Kalau Terus itu kalau memang ada, kerasa nggak sih misalnya ketika lu ceria gimana, ketika lu jadi pribadi yang pendiam gimana, itu bisa jelasin nggak? ketika gua SD nih ya, gua dikenal sebagai orang ceria, gue sangat menikmati dan enjoy akan itu. Gue bisa ketemu orang di mana-mana, gue juga bebas nyampein apa yang gue mau. Sedangkan di SMP di saat gue pendiam, gue juga nggak punya space buat gue berekspresi diri gue sendiri. Jadi
gue nggak dikenal banyak orang waktu SMP. Sedangkan SMA seperti roda ya balik lagi ke masa gue SD, gue juga dikenal lebih ceria dan aktif dalam organisasi dan kepengurusan lainnya. Dan latar belakang pendidikan lo nih kayak gimana sih? Gue itu dari TK sampai SMA di Muara Bungo Tercinta. Idi. Apa tuh Muara Bungo? Gak tahu gua. Gue taunya Muara Buat. Kau Muara Bungo, lu gua. Iya. Lu bukan orang Bungo, Kil. Bukan. Konten. Masih pakai lu gue. Konten. Boleh. SD gue sekolah di Jambi, SMP gue pindah ke Padang Panjang tempatnya, MTSN, dan SMA gue lanjut di Padang Panjang di SMA Negeri 1 Padang Panjang. Berarti itu Padang panjang. Padang gitu. Panjang. Bukan, Padang Oh, Panjang. Dari lu kecil nih, orang tua lu ngedidik lu kayak gimana sih? Orang tua gue lebih itu sih, gue nggak dibolehin kemana-mana, bener-bener jadi anak rumahan. Ya sama kayak Rehan tadi, gue disuruh bimbel segala macem. Gue ngerasa lebih diberi kepercayaan untuk keluar main sama temen itu ketika SMA. Dan itu tuh wow banget ya. Iya. Boleh nongkrong sama Pertama kali gue keluar malam tuh kayak, oh ternyata gini ya rasanya keluar malam. Gelap dunia ini ya. Oh ternyata gini gue malam-malam keluar sama temen gue. malamnya indah banget. Bisa keluar, biasa di rumah. Setelah lu dikasih kebebasan gitu, ada yang berubah nggak sih misalnya dalam kehidupan tatanan hidup lu gitu? Misalnya dengan lu bebas nih, jadi lu mandang dunia itu gimana gitu loh? Atau tetap sama aja gitu? Enggak sih, sama aja. Malam. Keluarga gua mendidik gua dengan aturan yang sangat ketat. Ya misalnya gua nggak boleh keluar malam-malam, gue harus ngikuti bimbel, pulang sekolah bimbel, balik lagi istirahat. Ya gitu deh. Dulu waktu sekolah nih, pas SMA, lu ngapain aja gitu? Gue itu waktu SMA bener-bener lempeng aja gitu, kayak gue datang belajar hahihi sama teman terus gue pulang, karena kebetulan waktu SMA gue nggak tertarik untuk ikut organisasi pada saat itu, jadi ya bener lempeng-lempeng aja gitu. Lu waktu sekolah nih termasuk salah satu anak yang ambis nih buat belajar? Dibilang ambis banget sih enggak, dibilang males sih enggak banget gitu, kayak ya setengah-setengah lah. Itu tadi gua waktu SMA dikenal sebagai orang yang ceria, orang yang have fun, orang yang main-main doang, orang yang aktif dalam organisasi tapi bego dalam pelajaran. Jadi kan lu udah ngomongin tadi masalah aturan ketat dari orang tua lu. Tapi kenapa waktu SMA malah jadi berubah gitu loh? Ngerti nggak sih maksudnya? Dari yang aturan ketat yang dari bimbel yang seharusnya buat lu unggul di akademik, malah beda waktu di kehidupan Gue SMA. Oke. Alasan gua SMA juga lebih sedikit bebas karena yang ngatur gue adalah diri gue sendiri, dan gue waktu itu belum tahu nih apa manfaat buat ngatur diri gue sendiri. Ya gue cuman have fun doang, main doang, nongkrong aja gue dah. Nongkrong baik kerjanya. Nongkrong baik. Emang dah pantesan kalau lulus lu. Bangsa. 2 tahun pula. Ya kan, mau tanya nih, lu kan mungkin gak banyak tahu kan SMA di Muara Bungo ini kan sedikit kan, dan lu untuk memilih untuk berbeda SMA dengan yang lain teman-teman lu waktu SMP, lu ada yang ngerasa beda nggak gitu maksudnya lingkungannya segala macam? Nah kebetulan rata-rata kan teman SMP gue tuh pada merantau, dan kalaupun gak merantau tuh rata-rata mereka tuh pada ke salah satu SMA nih. Nah kebetulan gue tuh beda SMA dari mereka. Nah di saat itu gue ketemu sama orang baru, kayak bener-bener ngerasain suasana baru gitu loh. Jadi kayak ada sih bedanya. Nah mungkin kan selama ketemu suasana baru, lu ada ngerasa susah nggak sih buat adaptasi? Adaptasi pertama iya, karena gue balik lagi anaknya pendiam kalau baru kenal orang. Tapi untungnya ada satu teman gue yang satu SMP. Nah itu yang jadi satu-satunya teman gue waktu SMA. Baru deh dia ngajarin gue untuk kenalan sama orang lain, kayak ayo kita kenalan. Dia ngajakin gue kayak ayo kita mesti cari temen nih di SMA. Baru deh saat itu gue mulai punya teman, mulai kenal temen dari luar kelas.
gitu-gitu. Tapi nggak diajaki main TikTok ya? Enggak. Belum ada. Belum zaman itu. Belum masa. Biasanya kan kalau perkenalan TikTok masih anak alay ya. Kelas 2 SMA. Zaman dulu masih musikali. oh musikali. Musikali lali. Emang SBMPTN kemarin nih, yang tahun kemarin, lu ngambil apa aja sih? Gua SBMPTN tahun kemarin ngambil ilmu komunikasi Unpad yang sama pahit anjir. Pahit parah. Sama hubungan masyarakat Unpad pilihan 2. Enak. Dan Kayaknya tetap nggak keterima. Lu emang pengen di Bandung atau gimana sih? Alasan gue milih Unpad Iya. pertama nih karena gue banyak teman di situ, banyak teman, banyak kakak kelas. Terus karena kata orang vibes Bandung itu enak, sama itu doang sih, ikut-ikutan orang gue. Oh berarti ikut-ikutan. Berarti lu dulu emang anaknya belum terlalu tahu tujuan lo apa gitu ya? Mungkin sampai sekarang gue masih tetap bakal belajar untuk itu. Oh BTW Unpad ini Universitas Padang kan? Woi, Ari, Pajajaran dong. UNP, Universitas Negeri Padang, bukan Unpad. Pilihan pertama gue ngambil FK Unsri. Alasannya simpel karena gue pengen jadi dokter. Terus kenapa ngambil di Sumatera? Karena pada saat itu nilai UTBK gue cuma kepala 6 dan gak berani untuk ngambil di FKPTN Jawa. Terus yang kedua gue pilih Tekling Undip karena memanfaatkan nilai biologi dan fisika gue yang kebetulan rada bagus. Tapi kenapa ditanya milih Undip? Ya alasannya gue nggak tahu karena kayak bener-bener direkomend sama bimbelnya, ya udah Tekling aja. Terus gue tanya Tekling mana? Ya Undip katanya. Ya udah gue apply aja tanpa memikirkan kedepannya di Tekling Undip tuh gimana, nggak tahu gitu. Kalau SBMPTN tahun ini? Tahun ini gue ambil FK USU, terus yang keduanya Farmasi Unsri. Lu dari yang gue dengar barusan nih, kayak lu ngambil kesehatan semua ya sih? Iya. Itu emang lu suka atau gimana? Karena pertama emang gue tertarik kesehatan dan dengan latar belakang keluarga gue yang ada kesehatan juga, itu jadi alasan gue untuk memilih ke jurusan yang ngarah ke kesehatan sih. Lu kan gak lolos nih yang tahun lalu nih. Kenapa sih lu lebih memilih buat gap year daripada kenapa nggak ngambil swasta atau apa gitu? Memilih buat gap year. Iya, iya. Nyebat dulu lah. Mungkin gue lurusin lagi ya. Iya. Gue nggak memilih gap year, tapi gap year yang milih gue. Oh, iya. Bisa dikatakan sebagai orang yang malang deh waktu itu. Bukannya orang terpilih ya? Bukannya gue nggak milih swasta nih ya, gue udah coba UII, gue udah coba UTUL UGM, gue udah coba SIMAK UI, ya tetap nggak keterima. Emang gap year yang milih gue, dan di situ gue juga merasa yaudah deh, gue juga harus telan gap year ini. Tahun lalu bertepatan dengan kakak gue tuh masih koas, jadi gue tuh kayak masih kepikiran gitu loh uang untuk masuk swasta, terlebih FK kan. Jadi terus lagi pula gue tuh masih semangat banget untuk ngejar PTN, jadi why not gue untuk gap year gitu. Nah, dari beberapa kali kegagalan, di titik mana yang lu udah benar-benar ikhlas itu? Misalnya dari yang SBMPTN nih nggak lolos, terus mandiri apakah di mandiri terakhir mulai kerasa ikhlas gitu? Sulit buat ikhlas, tapi ikhlas menurut gue ya harus pelajaran. Awal-awal gap year itu keras buat gue, karena gue harus menerima keadaan itu. Gue harus menerima keadaan dan kenyataan bahwa gue gap year. Tapi di situ gue juga belajar, oh ternyata gue nggak bisa mengubah keadaan. Yang bisa gue ubah sendiri adalah perasaan gue, hati gue untuk menerima kenyataan tersebut. Gimana sih Kil, kayak perasaan lu waktu tahun lalu lu nggak dapetin yang lu mau? Kecewa pasti, sedih pasti, tapi gue lebih sedih ketika gue ngebayangin apa ya perasaan orang tua gue ketika anaknya belum rezeki pada saat itu gitu loh. Terlebih orang tua gue pernah bilang kayak lebih tepatnya ayah gue sih bilang kayak minta waktu itu kado ulang tahunnya gue lulus PTN, terus jadi beban terberat gue, jadi kayak aduh gimana ya, belum berhasil nih tahun ini gitu. Ada ulang tahun ya. Iya. Nah, kita kasih Berat, kado kan? dulu lah. Kasih kado dulu lah. Apa nih? Kopi Oi, Kopi termahal. Golda, Rere. Kok kado, bro. Nih, kalau lo belum masuk SBM kita kasih Golda aja deh. 3.000. 3.000. Yaudah ya, lanjut. Hati-hati aja nanti sakit perut.
Minum kan, boleh kan? Minum dulu. Gimana sih rasanya? Kopi nikmat. Nyaman diminum. Oh, nyaman. Beda. Korban iklan nih kalau. Maaf, beda. Yang jelas gue pedih, gue sakit, gue ngerasa sendiri, gue merasa sangat beda gitu loh. Dimana gue waktu SMA bisa dikatakan lihat DM udah gampang ngechat orang. Lingkungan gue juga banyak teman-teman yang seperjuangan dengan gue, tapi waktu gue gap year, gue nggak nemuin itu lagi. Gue benar-benar merasakan kesepian. Hal terpedih yang pernah gue rasain selama gap year adalah ketika gue bangun tidur di saat orang-orang udah tahu mau ngapain, gue nggak tahu mau ngapain hari itu. Kacau sekacau-kacau. Sampai-sampai gue nangis. Itu gue merasa sangat hina. Di pagi ketika orang bisa have fun, ceria, gue nangis di situ karena gue sakit buat nerima gap year. Tapi seiring perjalanannya waktu, gue mulai mengerti. Oh, banyak alasan-alasan lain yang membuat gue gap year. Juga banyak pelajaran-pelajaran lain yang gue terima ketika gap year. Nah, menurut lu nih kan setelah beberapa kali gagal, menurut lu penting nggak sih buat seseorang buat gagal? Misalnya orang yang baru misalnya dia selama hidupnya itu selalu dapetin yang dia mau, terus dia gagal. Itu penting gak sih menurut lo? Menurut gua kegagalan penting dalam kehidupan. Kalau lo ngehindar kegagalan nih, toh akhirnya kegagalan juga bakal datang lo buat lo. Tapi tenang aja, kegagalan memang harus dinikmati, karena kegagalan juga adalah satu langkah menuju kesuksesan lo. Dan Kil, ketika lo gap year, lo ngapain aja sih? Waktu gap year gue pure bimbel. Emang bener-bener hidup gue tuh lempeng aja, kayak nggak berniat untuk ikut bisnis atau ikut apa, bener-bener ya belajar aja udah gitu. Lo emang terlalu fokus buat ngejar tahun ini berarti? Iya. Nah, lu bilang tadi menikmati kegagalan. Menurut lu sendiri gimana cara menikmati kegagalan? Menikmati kegagalan bebas kalau menurut gua. Menurut lu sih? Apa nih? Bebas apa nih? Bebas apa nih di Bandung pula tuh kan? Gang Doli ya? Surabaya. Coy. Jauh coy. Jauh. Menikmati kegagalan ya kata gua. Menikmati kegagalan itu lu sendiri sih yang milih. Kalau lu kegagalan lu mau lu nikmati dengan liburan, boleh kok. Boleh Lu liburan liburan mau 2 bulan, 3 bulan. Kalau lu tipenya yang sedih-sedihan, boleh kok. Lu nangis, lu menyendiri, lu nggak nyapa-nyapain orang. Lu Nyapu. Luapkan aja emosinya. Iya, luapkan emosi itu boleh, sangat penting bagi gua, karena ketika lu nggak meluapkan emosi, itu bakal terpendam dalam hati lu dan itu bakal jadi penyakit ke depannya. Tapi setelah lu menikmati kegagalan lu harus ingat bahwa kegagalan tidak selamanya menjadi kenyataan. Lu harus bisa bangkit dan menemukan jalan menuju kesuksesan lu masing-masing. Ide. Dan ini Kil, Aku tahu Bung. kayak Kasihan Bung. lo tau gak sih kayak udah habis banget gitu buat dapetin, udah tahu nganggur, tapi tahun ini belum dapat juga, belum rezeki. Dan buat tahun ini ketika lo udah seambis itu nih, nggak ngapa-ngapain nih, fokus belajar, dan lu nggak dapet tahun ini, itu gimana sih rasanya? Pasti jadi beban sih, terutama kayak ketika orang nanya iseng, Vila sekarang di mana? Kadang pertanyaan simpel gitu kayak buat gue bad mood seharian gitu loh. Ngemikirin kayak gimana ya selanjutnya gitu loh. Apa pendapat orang gue udah nganggur setahun tapi ternyata masih belum dapat juga SBM tahun ini gitu sih. Perasaan lu gimana sih An ketika ngelihat teman-teman lu yang udah pada kuliah dan lu sendiri nganggur gitu kan? Gimana sih perasaannya? Jujur itu sakit banget buat gua. Apalagi ketika gua ngelihat teman-teman gue yang rewel masalah tugas lah, rewel masalah nilainya yang anjlok lah. Bro, di sini gue nggak ngapa-ngapain, gue sakit. Coba deh kita tukaran tempat bentar ya, supaya kita sama-sama menghargai bahwa tidak semua orang senang dan bahagia di sosial media. Menurut lu nih, faktor teman-teman tuh penting gak sih? Maksudnya untuk mendukung. Faktor teman-teman pas gue gap year sih kelihatan sih mana yang teman mana yang enggak, karena
kalau dulu kan SMA ibaratnya kita berjuang kan rame-rame nih satu kelas gitu kan. Terus kayak teman SMA gue kayak satu persatu mulai hilang, mulai sibuk dengan kesibukannya. Terus gue ada di titik kayak mana ya teman-teman gue dulu, kayaknya kita bareng-bareng deh dulu, kayaknya kita dulu saling curhat bareng atau chatan bareng, sesimpel itu, tapi kok sekarang udah nggak ada gitu. Tapi untungnya teman-teman lama gue masih ada. Itu selalu kayak bisa menghibur ketika gue butuh gitu. Berarti emang bangsat ya teman-teman baru ya. Enggak gitu juga Kalau gua dan juga teman-teman gue yang sesama gap year tuh pun kayak misal kalau gue udah lagi capek nih, terus mereka kayak benar-benar ngingetin kayak ayo Kil semangat, kayak perjuangan kita dikit lagi gitu loh. Itu yang buat gue kayak oh iya ayo kita bangkit sama-sama gitu. Lama lu gap year kan kayak setahun gitu kan, ketika teman-teman udah ada kegiatan buat kuliah dan lain ngisi kegiatan udah pada sibuk deh, lu ngapain aja sih pas gap year selain pasti bimbel pasti kan? Untuk gap year banyak sih kalau gua untuk gap year ya banyak buat gua, tapi yang gua lakuin itu gua belajar digital drawing. Terus itu ini ya dari awal-awal bulan ketika gua awal mula gap year ketika gua merasa jatuh, merasa di bawah deh. Di situ juga gua belajar untuk memperbaiki diri, gua salurin emosi gua lewat menggambar, lewat dengerin musik, lewat gabung abang-abang teman-temannya abang gua. Terus beberapa bulan kemudian gua sekolah di kampung Inggris, terus 6 bulan gap year, terus gue memutuskan untuk ikut bimbel di Bandung. Kalau menurut gue gap year sih waktu untuk gue memantaskan diri gitu loh. Memantaskan diri dalam artian kayak menjadi Kila yang versi yang lebih baik, terus juga memantaskan diri untuk gue menjadi mahasiswa nantinya. Oke, bentar. Ini kita ada minuman mahal. Re, kopi Re. Oke bro. Tadi janji ngopi. Aduh, mana kopi nih buat Rehan nih? Ini disensor ya. Tup. Sorry tup. Iya apaan tuh? Golda anjing. Aduh, 3.000 bro. Kalau panas bro ya. Calling aja. Alah, kata gua masa dari Rere. Ini mana tahu kan ada sponsor gitu masuk kan. Golda kopi. Mantap. Nikmat. Murah. Sering sedih Kalau sedih sih, apalagi terutama kalau mau lagi dapet, itu pasti gue kayak aduh kayak tau kan, Banyak banget. pasti yang gue salahin tuh si hormon Lagi cewek. kan, padahal emang gue lagi sedih gitu. Apalagi kalau misal seharian capek ditambah lagi ya apalagi kalau malam-malam suka overthinking. Wajar. Ya gitu. Itu nggak cowok dapatnya. Nah, menurut lu gimana nih? Kan lu ini nih udah pasti belajar saintek kan? Iya. Pasti lebih ke sana kan, apalagi lo ngambil pengen FK. Dan denger LTMPT cuma ngeluarin buat TPS tuh gimana sih? Awalnya sih rada kayak gamblang gitu loh, kayak aduh masa gue cuma memperjuangkan si TPS, padahal tuh gue bisa dibilang sedikit kurang sih di bahasa Indonesia, karena gue tuh anaknya malas banget baca yang kayak teks yang kayak gitu. Budi lagi beli makan sampai orang tuanya Mencari nafkah. soal Indonesia itu. Tolong Mbak Nadia dikondisikan Itu sih, lah. tapi ujung-ujungnya gue kayak oh ya udah enjoy aja sih gitu. Enjoy aja. Enjoy. Cowok Yuma ya. Lu mengartikan gap year itu kayak gimana sih? Gap year unik buat gua. Unik gimana tuh? Unik karena gap year salah satunya buat gue sebagai tahap pendewasaan. 1 tahun di mana gue harus berpikir lebih dewasa untuk menentukan tujuan gue. Dan gap year ketika gue mengartikan kegagalan atau mengartikan hal-hal lain dalam hidup, gak tahu tiba-tiba hidup seperti memberikan, bro itu salah lo bro, yang di pikiran lu ini nih seharusnya, ini nih yang benar. Dan itu unik buat gue. Contohnya ketika gue merasa nyaman ketika gue gap year, ketika gue berstatement bahwa gue ini udah gagal duluan dari lu pada yang kuliah, lu enakan jalan lu udah ada, gue harus mencari jalan baru, jalan gue liat hutan, lu jalan tol. Tapi di situ gue juga belajar. Setelah itu gue seperti disadarkan dengan kalimat oleh teman gue. Dia bilangnya gini, bro, lu mau sampai kapan sih kasih statement gitu?
Itu semua cuma pembenaran, bukan kebenaran yang harus diterima. Dan gue di situ sangat tenang banget gue, karena gue ngerasa, oh benar juga ya, yang gue pikirin selama ini toh salah ternyata. Gue harus bisa menerima kenyataan bahwa gue gap year, dan gue harus berusaha untuk menghilangkan pembenaran itu menjadi kebenaran untuk gue kuliah tahun depannya. Ketika lu ngeliat teman-teman yang udah pada kuliah kayak Mamarin di Instagram, sosial media, Tuibonnya lah. Ibon ngeliatnya Apa tuh Ibon? Kampus kami nggak ada Ibon. Kampus aku juga nggak ada. Oh, aku belum kampus belum. aja. Di sana. Kampus saya sih apa sok ngeliat sebenarnya. Aduh. Kampus yang pet promote itu ya. gimana Gil? Jujur pada awalnya kayak 3 bulan pertama gue gap year itu jadi cukup berat sih, karena gue tuh amat sangat sensitif ketika teman-teman gue tuh kayak pada ngeluh gitu loh, kayak aduh tugasnya banyak banget, aduh gue anjir malam minggu aja gue masih tugas, kayak anjir lu udah dapet asing ngeluh gitu loh, kayak ngerti gak sih? Sedangkan posisi gue yang kayak masih belum dapat apa-apa, ngelihat mereka ngeluh jadi kayak kesel aja gitu. Tapi lama-kelamaan gue lebih menerima aja sih, kayak wajar-wajar aja kalau mereka ngeluh atau nyambat segala macem, ya toh mereka juga manusia yang butuh meluapkan apa-apa aja sih yang terjadi pada hari itu gitu. Ujung-ujungnya ya biasa aja. Soalnya kan mereka juga nggak tahu gitu loh, nggak bisa nyenengin semua orang gitu kan. Soalnya kalau misalnya kita mikir dia sambat itu ya ke teman-temannya gitu loh, maksudnya bareng-bareng, bukan untuk yang kalian yang misalnya masih belum dapat gitu loh. Dia juga nggak tahu perasaan kalian yang belum dapat gitu loh. Iya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau menurut gua. Pelajaran yang lu dapat selama lu berproses ini apa sih, An? Pelajarannya gue dapat ya, pertama ketika gap year gue belajar untuk mengenal diri gue sendiri lebih dalam, dan gue yakin gue akan berjuang untuk mengenalnya lebih dalam lagi dan menghasilkan tindakan. Terus yaitu tadi tahap pendewasaan bagi gue, karena ketika gap year bulan demi bulan gue rasain terlalu berat buat gue, sangat lama. Karena itu gue nilai sebagai pendewasaan sih buat gue. Gue harus menerima keadaan, gue harus belajar tentang apa itu ikhlas dan berjuang. Pelajarannya banyak banget sih. Jadi gue cerita dulu, gue tuh waktu SMA itu bisa dibilang apa-apa serba, dibilang serba ada, ya bisa dibilang gitulah. Apa-apa bisa minta tolong, apa-apa bisa misalnya diantar jemput ibu, kayak semuanya udah disediain gitu loh. Nah sedangkan waktu gue gap year, gue kan ngekos, jadi gue mau nggak mau harus menuhin kebutuhan gue. Bahkan hal simple kayak gue beli air galon aja gue tuh mesti bisa gitu loh. Karena dulu waktu SMA gue tuh susahnya emang di komunikasi, kayak ngomong sama orang. Bahkan kalau misalnya mau beli sesuatu nih, gue disuruh nyokap gue turun untuk beli sesuatu, gue tuh masih takut, malu dan enggan gitu. Tapi di sana gue memberanikan diri untuk bisa. Pertama kalinya gue naik kendaraan umum ke tempat bimbel tuh ya waktu gap year. Jadi kayak gue ngerasa, oh ternyata ini ya yang mungkin Allah nyuruh gue untuk belajar dulu memperbaiki diri gue Sama kayak sebelum. ketemu malam tadi ya. Iya. Oh gini ya ternyata. Iya benar. gini. Pertama kali gue waktu itu naik Gojek kayak bener-bener deg-degan. Pagi-pagi tuh gue deg-degan mual sampai kayak aduh gue mesti ngapain gitu kan. Tapi kayak ternyata ya nggak menakutkan yang gue kira gitu loh. Abang Gojeknya ngasih soal saintek dah ya. Waduh. Nggak gitu. Gak kebayang gua. Gila di Transjakarta padat-padat dia senyum. Kayak gini. Oh gini rame yo. Gini. Setelah lu ngomong tadi tentang lu kenal diri sendiri, artinya lu juga secara nggak langsung lu nemuin diri lu kan di masa gap year. Nah apakah itu juga yang ngebuat lu pada akhirnya milih prodi yang beda di tahun ini atau gimana? Kan tahun lalu lu milih Ilkom dan hubungan masyarakat gitu kan. Nah dan sekarang lu bisa lu jelasin nggak lu ngambil apa, kenapa lu ngambil itu? Jujur nih ya, waktu gua ngambil ilmu komunikasi waktu tahun pertama gua tahun 2019 kemarin, itu pure karena gua ikut-ikutan orang doang. Karena SMA gua di situ juga teman-teman gua tanya, "Dah, ambil Ilkom ambil yang gampang yang peminatnya dikit." Tapi ketika gap year, pemikiran gue seperti itu seperti terjawabkan. Ketika gap year, salah satunya menemukan diri gue sendiri. Gue mulai ingat caranya, gue ingat flashback ke masa lalu gue ketika dulu gue SD gegambar, gue SD ikut lomba gambar walaupun pada nggak menang. Terus ya diutus sekolah,
SMP gue yang seperti pendiam gak ngapa-ngapain, dan ketika SMA alasan gue bego mungkin karena gue, bukan mungkin sih, emang gue nggak belajar di rumah dan tidak mendengarkan kata guru. Kesibukan gue di kelas itu adalah menggambar di halaman belakang buku. Walaupun gue nggak ikut lomba nih, tapi gue gambar, gue gambarin guru, gue gambarin tulisan, terus gue tempel-tempel di kelas, dan rasanya itu cukup mengarahkan gue untuk memilih prodi desain untuk tahun ini. Lu udah tahun lalu udah nggak dapet, terus udah milih gap year nih, udah milih gap year selama setahun buat SBMPTN tahun ini, tapi nggak dapet lagi. Nyesel dan nyesek nggak sih? Nggak tahu kenapa ketika waktu kemarin pengumuman SBM terus kelihatan lagi tulisan jangan putus asa, gue kayak ngerasa oh ya udah gitu, kayak karena selama ini tuh gue doanya kayak ya Allah minta yang terbaik gitu kan, oh berarti ini yang terbaik yang Allah kasih gitu loh. Sedih sih iya, tapi tuh ya buat apa juga sedih, toh juga nggak bakal ngerubah itu tulisan gitu loh. Nyesel nggak? Kenapa? Nyesel sih enggak sih, karena gue tahu gue bener-bener kemarin tuh berusaha untuk dapetin itu. Lain halnya kalau misalnya gue waktu selama gap year gue cuma kayak main-main, hahihi gitu loh, mungkin bakal lebih berat sih. Dan ini kan selama ini ada nggak sih, atau siapa aja orang-orang yang dukung lu selama ini ketika lu ngerasain pahit-pahitnya ini? Kata orang nih, bukan kata orang sih, gue juga ngerasain. Ketika lu berjuang, itu paling cuma 5 orang yang membantu lu. Tapi ketika lu berhasil, 100 orang ngasih selamat buat lu, dan itu bullshit buat gua. Yang terpenting adalah berjuang. Dan ketika gua di masa berjuang, emang gak banyak sih yang ngedukung gua, bisa dihitung jari cuman orang terdekat aja. Orang-orang terdekat. Yang pastinya orang tua gue sih, saudara-saudara gue. Intinya kayak keluarga inti gitu deh. Gue amat bersyukur punya orang tua yang salutnya gue sama mereka nggak pernah banding-bandingin gue sama orang lain, mereka nggak pernah nuntut gue, mereka nggak pernah jatuhin semangat gue, bener-bener yang support abis-abisan gitu loh. Itu yang gue syukurin, punya orang tua yang kayak mereka gitu. Terus juga temen-temen gue yang walaupun satu-satu menghilang, tapi kelihatan mana yang teman yang masih ada buat gue gitu. Happy family ya, jangan di belakang mobil itu. Oh ini sistem. Ada, belakang mobil ada happy family. Itu ada stiker ayah, ibu, kakak, umi, adik. Nanti di ujung kucing. Waduh, berat. Baru tahu nih kucing. Kalau pelihara anjing nggak anjing. Kita kan udah tahu nih, lu udah gap year, lu gagal tahun lalu, dan tahun ini juga gagal. Nyesel dan nyesek nggak sih lu ngambil gap year ini? Perbedaan ya, ketika gue gagal tahun kemarin, itu gue gagalnya kecewa terhadap diri gue sendiri. Karena di situ gue udah belajar mati-matian, gue udah bimbel, gue udah ngehilangin orang-orang toksik di sekitar gue dengan menghapus sosial media. Dan gue merasa sangat kecewa terhadap diri gue sendiri waktu itu. Sedangkan untuk tahun ini ketika gue gagal, gue belajar untuk tidak kecewa terhadap diri sendiri, tapi gue lupa ada orang lain yang di sekitar gue yang ngasih semangat, dan salah satunya orang tua gue. Gue kecewa karena belum bisa memberikan PTN perguruan tinggi negeri terhadap orang tua gue, dan di situ gue sangat kecewa. Jadi gini, setelah mungkin kan kita ngomongin selama gap year nih kan, kalau capek butuh nggak sih self healing gitu, self healing bener-bener kayak lu capek hari ini terus lu self healing ngapain gitu loh maksudnya? Butuh banget sih. Biasanya kalau capek, yang pasti pertama gue beli makanan enak, bodo amat dibilang hedon, bodo amat, yang penting gue bahagia. Yang penting makan. Iya, gue bisa mikir jernih setelah itu gitu kan. Pertama makan, kalaupun masih belum reda, ada yang masih ganjel gitu, biasanya gue kayak seharian gak mau nyentuh buku gitu loh. Biasanya lebih kayak nonton film, atau gue sekedar ke mall sendirian tanpa beli apa-apa, lihat-lihat doang gitu. Cuci mata gitu ya. Iya. Apa enggak hiking gitu? Sekedar telepon temen gue gitu deh. Dan terakhir nih, pesan apa sih yang lu pengen sampaikan ke teman-teman yang akhirnya juga milih gap year untuk tahun ini? Buat teman-teman gue yang milih gap year untuk tahun ini, nikmatin itu bro. Lo pol-polan liburan, lo pol-polan sedih, tapi ingat, kegagalan gak selamanya ada di hidup lo. Lu harus berjuang untuk mengalahkan kegagalan itu, biar orang-orang yang ngeremehan lu
orang-orang yang ngeremehin lu bakal salut dan beri applause buat lu? Pertama, nangis itu nggak apa-apa, sedih itu nggak apa-apa, luapin aja karena itu yang buat lu tenang. Terus yang kedua, lu berjuang nggak sendirian, inget lu nggak sendiri, lu berjuang rame-rame kok, tenang aja, tetap semangat. Terus yang ketiga, lu mesti yakin karena Tuhan itu memberi sesuatu tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Rehan, Gitu tos aja. dulu lah, tos dulu sama kita, cepat lari, cepat. Enggak pakai baju dia. Aduh, udah gerak. Ngapain sih? Thank you banget An, makasih udah sharing-sharing. Akhirnya keluar semua ya. Minum dulu lah, gua udah 3 ribu dulu. Thank you banget Eki lu udah sharing-sharing. Kasih gila. Iya, terima kasih. Semoga sukses terus lah karir. Amin. Ini cara keluarnya mau hilang atau keluar frame? Mau hilang plek gitu? Gitu. Gini aja. Coba. Oke, 1, 2, 3. Wih, hilang gila anjing. Gimana? Tadi ada loh.